I just had to let you know you're Baby, jika diberi kesempatan mengubah lingkungan pergaulanmu, apa yang ingin kamu perbaiki atau tingkatkan? Aku ingin memperbaiki cara memilih teman agar kayak lebih positif dan mendukung. Serta aku meningkatkan komunikasi yang saling menghargai dan tidak menghakimi. Selain itu, aku juga ingin membangun kebiasaan baik dalam pergaulan agar bisa berkembang bersama ke arah yang lebih positif atau baik. Teman sering mempengaruhi kebiasaan sehari-hari, seperti belajar atau beristirahat. Apakah kebiasaan kakak berubah karena teman? Contohnya apa? Kebiasaan saya tidak berubah karena pengaruh teman. Contohnya, meskipun teman-teman sering mengajak begadang atau menunda belajar, saya tetap tidak terpengaruh oleh mereka dan saya tetap belajar tepat waktu dan tidak begadang. Jadi Ibu, pergaulan yang sehat idealnya mendukung keseimbangan antara dunia akademik, dunia sosial, fisik, dan spiritual. Menurut Ibu nih, apakah keseimbangan ini sudah tercapai di kalangan siswa dan mengapa? Kalangan siswa di sekolah, apakah sudah tercapai? Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalian percayakan kepada saya, walaupun dalam hal ini kalian baru kelas 1 ya. Nah, jadi untuk pergaulan yang sehat di lingkungan sekolah itu dimana terdapat dalam hadis Bukhari bahwa jika engkau punya anak yang sudah dewasa, memberikan peringatan kepada anak-anak yang tersebut untuk bergaulah sesuai dengan ajaran Rasulullah. Nah, terutama di dalam proses belajar mengajar, kemudian di lingkungan sekolah, di mana perempuan itu tahu apa batas-batas tertentu sehingga tidak menyentuh laki-laki punya tempat-tempat yang dilarang, tidak disengaja maupun sengaja. Kemudian harus di lingkungan sekolah itu tahu etika di mana seorang wanita tuh berbicara pada seorang laki-laki, kemudian begitu sebaliknya. Kemudian waktu proses belajar mengajar di dalam kelas, sebaiknya anak-anak itu dipisahkan menjadi yang perempuan sendiri maupun laki-laki sendiri. Nah, kemudian untuk ke kantin dan sebagainya, pokoknya di lingkungan sekolah. Kita kan sebagai seorang muslim ya. Nah, kalau kita melihat contoh yang kurang baik, jangan mengambil contoh yang itu, tapi kita ambil yang contoh yang baik-baik. Tutur bahasa yang sopan, kemudian menyampaikan segala sesuatu yang baik, kemudian membatasi tempat duduk yang baik, kemudian mengemukakan pendapat berdasarkan etika kita yang baik. Jadi Atira, remaja seringkali mengikuti teman tanpa mempertahankan prinsip atau nilai-nilai agama yang mereka percayai secara pribadi. Jadi menurut Atira, bagaimana cara agar remaja-remaja tidak mudah dilema dan tidak mudah mengikuti teman? Apakah Atira ada saran? Dari saya sendiri nih, cara kita mempertahankan prinsip itu sendiri dengan mempunyai alasan yang kuat agar kita tidak mudah gitu dipengaruhi oleh teman-teman, karena kita sudah mempunyai alasan kuat kenapa kita memiliki prinsip yang ini. Jadi Kak Najmi kan di sini udah 2 tahun ya di SMA Negeri 8. Terus menurut Kak Najmi nih, apa perubahan paling signifikan seiring Kak Najmi naik kelas dari lingkungan pertemanan di sekitar? Palingan perubahan yang signifikan dalam pergaulan tuh dimana kita tuh harus berusaha mengadaptasikan diri ke lingkungan yang baru. Itu yang paling signifikan, karena pertama kan kita udah pasti di lingkungan yang berbeda ya, dimana itu tuh pun kayak akan mempengaruhi kita di bagaimana kita rasakan tentang pergaulan itu di kelas 11 nanti. Jadi mungkin ada beberapa sebagian tuh yang merasa kayak belum move on dengan pergaulan yang lama. Mungkin itu aja sih yang kayak signifikan. Yang pertama ya itu sangat dibutuhkan adaptasi dalam hal ini, dan kemudian kedua yaitu ada rasa kayak belum bisa move on dengan teman yang lama, sehingga jujur Kak Najmi yang rasakan perubahan yang signifikan pun kayak misalnya kita tuh harus ke kelas teman yang lama, pokoknya masih banyak sekali yang kayak gitulah, masih susah beradaptasi dan ya ujungnya akan kembali ke teman yang lama gitu.
Jadi gini Pak, pergaulan itu kan seringkali menjadi identitas diri pada seseorang, sesuatu yang membentuk identitas diri seseorang, termasuk pada dalam hal moral dan spiritual. Jadi menurut Bapak, bagaimana pergaulan itu dapat membentuk nilai-nilai religius pada diri seseorang? Pertama mohon maaf ya suaranya kurang begitu jelas karena memang ada gangguan. Jadi sebenarnya mudah untuk mencari pergaulan itu. Kenapa saya bilang mudah? Karena dalam Islam sudah disebutkan bahwa kita itu berteman dengan siapa. Kalau teman kita baik maka kita juga akan baik. Kalau teman kita tidak baik maka kita juga akan tidak baik juga. Oleh itu memang pesan kepada para remaja sebaiknya mencari teman itu yang baik-baik, kan? Supaya nantinya ketika kita juga akan terbawa baik juga. Tapi kalau pergaulan kita salah, maka kita juga akan salah seperti itu, kan? Nilai religius seringkali diuji dalam situasi pergaulan sehari-hari. Dalam kondisi seperti apa kamu merasa paling sulit mempertahankan nilai tersebut? Dalam kondisi ketika teman saya tidak bisa diajak dalam berbuat kebaikan, apalagi sholat ya, kan sholat itu wajib kan. Jadi jika teman saya tidak bisa diajak sholat, saya merasa di situ keimanan saya teruji karena saya tiap hari kan baku bawa dengan dia toh. Iya. Jadi kalau diajakin sholat dia nggak mau mulu, jadi nanti saya bisa terpengaruh di situ. Pergaulan dapat membentuk kebiasaan sehari-hari, baik yang mendukung maupun merugikan kesehatan. Kakak, kebiasaan apa yang berubah sejak kamu berada di lingkungan pertemananmu sekarang? Nah, jadi pertemanan saya yang dulu itu saya pertemanannya wajar-wajar aja. Saya juga jarang nongkrong, jarang ngomong kasar, jarang main gadget. Nah, kalau sekarang saya lebih kebanyakan nongkrong atau main di luar sampai lupa waktu. Yang kedua, gadget saya juga udah berlebihan karena saya banyak main media sosial sama main game. Yang ketiga, cara bicara saya lebih banyak menggunakan bahasa gaul dan berkata ya sedikit kasar.